Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vini Rohaini dari kelas PNJ 5B, nomor NIM 1804917 dengan nomor absen 22. Di sini saya akan mempraktekkan yaitu tentang kedaruratan medis 4 mengenai paparan panas dan luka bakar. Nah, untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester pada mata kuliah praktikum pelayanan kesehatan sekolah. Mohon disimak. Pertama yaitu ada paparan panas. Nah, pada paparan panas di sini ada dua tahap, yaitu tahap heat exhaustion atau kelelahan panas dan yang kedua heat stroke atau sengatan panas. Nah, pada kelelahan panas di sini yaitu terjadi akibat kondisi yang tidak fit pada saat melakukan kegiatan di lingkungan suhu yang relatif tinggi gitu, sehingga menimbulkan sistem sirkulasinya itu terganggu. Nah, ada juga gejala dan tandanya, yaitu yang pertama kulitnya itu basah, berkeringat dan lembab. Yang kedua yaitu wajahnya itu pucat. Yang ketiga yaitu lemah dan pusing. Yang keempat yaitu lidah dan tenggorokannya itu kering. Yang kelima yaitu merasakan mual dan muntah. Yang keenam yaitu suhu tubuhnya meningkat menjadi 40 derajat Celcius. Yang ketujuh yaitu nadinya cepat dan lemah. Dan yang kedelapan yaitu kram. Pertolongan pada korban yang mengalami kelelahan panas yaitu yang pertama, membawa si korban atau teduhkan ke tempat yang teduh atau ber-AC. Setelah si korban dibawa ke tempat teduh atau ber-AC, maka korban dilentangkan dan kakinya diberi bantalan. Nah, setelah itu baru buka atau lepaskan aksesoris yang dia pakai dan pakaiannya. Apabila si korban sadar, maka beri air minum elektrolit. Nah, apabila sudah dilakukan itu semua, maka jangan lupa diawasi. Pada tahap 2 di sini yaitu ada sengatan panas. Nah, sengatan panas ini terjadi di saat ada keadaan yang mengancam nyawa, di mana korban itu mengalami kekurangan cairan. Nah, selain itu juga suhu penderitanya itu tinggi dan tidak lagi berkeringat. Nah, ada juga gejala dan tandanya, yaitu yang pertama si korban akan kehilangan kesadaran. Yang kedua yaitu kulitnya itu mengering dan merah. Yang ketiga yaitu tidak berkeringat. Yang keempat suhu tubuhnya itu panas. Yang kelima itu merasakan mual atau muntah. Yang keenam yaitu responnya itu korban itu akan menurun. Yang ketujuh yaitu nadinya cepat dan kuat. Yang kedelapan yaitu melemahnya otot. Nah, apabila akan menolong korban yang mengalami sengatan panas, yaitu yang pertama kita turunkan dulu suhu tubuh si korban. Nah, dengan cara dikompres. Nah, dikompresnya itu pada bagian lehernya, pada bagian ketiaknya, dan pada bagian selangkangnya. Bisa memang. Nah, apabila si korban sadar, maka beri air minum elektrolit. Nah, apabila tidak sadar, maka diamkan saja seperti ini. Dan selanjutnya, selain itu juga kita harus bisa mengawasi tanda atau alat vitalnya gitu, seperti denyut nadinya, seperti itu. Nah, apabila sudah diberikan pertolongan pertama, maka kita bisa langsung merujuknya ke rumah sakit. Yang kedua yaitu mengenai luka bakar. Luka bakar di sini yaitu merupakan kerusakan pada kulit atau jaringan dalam yang disebabkan oleh cahaya atau sinar matahari. Yang kedua karena cairan panas. Yang ketiga karena api. Yang selanjutnya karena
listrik atau bisa karena bahan kimia. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pada penanganan atau pertolongan pada korban yang mengalami luka bakar. Nah, apabila kita menemukan korban yang mengalami luka bakar, maka kita amankan dulu si korban gitu. Nah, setelah itu baru kita lihat dulu apakah luka bakarnya ini sedang, ringan atau berat. Selanjutnya juga jangan lupa untuk menghentikan luka bakar, proses luka bakar itu. Nah, setelah itu apabila setelah kita melihat luka bakarnya itu, jangan lupa kita mencopot perhiasan atau aksesoris yang dipakainya seperti pedang ataupun perhiasan. Nah, setelah itu aliri atau cuci luka bakar itu dengan air yang mengalir agar si lukanya itu tidak menguap. Nah, setelah itu kita sterilkan dengan kain yang bersih gitu, agar penyakitnya itu atau kumannya itu tidak kemana-mana. Nah, setelah kita dialiri oleh air atau setelah dicuci, nah jangan lupa kita menutupnya dengan kasa yang steril sebelum kita membawanya ke rumah sakit untuk penanganan yang selanjutnya.